semua. Kita bersyukur parenting kita kali ini bertemakan pengaruh gadget bagi perkembangan anak-anak. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai orang tua untuk kita mendapatkan pencerahan di sore ini sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita nanti. Demikian sambutan saya dan saya berterima kasih untuk Ibu Maria dan tim ya. Terima kasih dan saya beri kesempatan kepada Ibu Maria sebagai narasumber dari Biro Psikolog Melana untuk menyampaikan pencerahannya di hari ini. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Saya persilakan kepada Ibu Maria. Ya, selamat sore. Kedengaran nggak suara saya ya? Dengaran Ibu. Oke, tes suara dulu ya Bu. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Maria. Nama saya kok kebetulan sama ya. Ya, baik. Ya, pada sore hari ini saya perkenalkan dulu ya Bu. Mungkin kan kalau kita tidak kenal, maka kita tidak bisa saling menyapa ketika bertemu. Ya, baik Ibu, nama saya Maria ya. Itu M itu nama saya itu Maria yang Roswita. Nah, pada sore hari ini nanti Ibu bisa memanggil saya kalau di Zoom ini Ibu bisa memanggil saya Bu Ita atau di luar juga bisa memanggil saya Bu Ita kalau kapan-kapan kita ketemu ya. Baik, pada sore hari ini saya ucapkan salam dulu terlebih dahulu pada mama-mama yang sudah hadir di Zoom ini ya. Selamat sore ibu-ibu, mama-mama dari TK Pelita Bangsa. Benar ya? Iya betul, selamat sore. Ya, apresiasi sekali saya karena yang hadir di sini banyak ya. Ada banyak sekali mama-mama. Lalu kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini topik kita ini menurut saya ya sangat menarik. Mungkin menurut ibu-ibu juga menarik ya, karena topik kita pada sore hari ini adalah gadget dan pengaruhnya pada perkembangan anak. Kalau kita lihat di sekitar kita, ya, kalau kita datang ke misalnya ke sebuah warung, ya, semua orang itu walaupun secara berkelompok, tapi mereka menundukkan kepala, memperhatikan gadget mereka masing-masing. Lalu kalau kita berada di meja makan, seringkali juga seperti itu. Bahwa masing-masing kita kadang-kadang asik dengan gadget kita. Nah, memang topik ini menjadi menarik karena ternyata gadget itu memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berdasarkan banyak pemberitaan
berdasarkan banyak pemberitaan yang kita baca di web atau di berita-berita dari internet, ya, banyak survei yang membuktikan, ya, terutama survei yang terkait dengan Komisi Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa lebih dari 71,3% anak usia dini memiliki gadget dan banyak dari mereka itu bermain gadget dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Nah, ini penelitian Ibu, ya, berdasarkan hasil penelitian. Lalu banyak juga anak-anak yang bermain gadget terlalu banyak dalam sehari. Sehingga banyak dari mereka itu yang mengalami berbagai masalah. Ya, baru-baru ini saya mendapatkan keluhan dari seorang ibu yang mengatakan anaknya itu mengalami gangguan tidur. Setelah cerita-cerita dengan ibu yang bersangkutan, ibu mengatakan bahwa anaknya itu banyak sekali menggunakan waktunya untuk screen time. Jadi sebentar-sebentar dia memegang gadget dan kalau diminta kembali oleh ibunya maka anak akan tantrum. Nah, jadi berdasarkan penelitian ataupun berdasarkan, ya, berita bahwa gadget itu dapat mengakibatkan gangguan tidur, lalu mengakibatkan kelola emosi yang kurang. Nah, ini baru di permukaan, ya. Kita belum tahu kenapa hal itu dapat terjadi. Jadi dikatakan bahwa kelola emosi, gangguan tidur dapat terjadi karena pengaruh banyaknya anak terpapar screen, ya, yang tentu saja screen itu berasal dari gadget. Nah, namun di sekitar kita, kita juga melihat di sisi lain bahwa gadget ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mungkin bagi seorang anak, semua orang kan memakai, gitu, ya. Semua orang kan memakai gadget. Kenapa aku tidak boleh memakai gadget? Ya, banyak di sekitar kita itu pemakaian gadget yang dilihat oleh anak. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang membuat konflik juga, ya, membuat konflik ketika kita ingin melarang anak, tetapi kita juga kadang membutuhkan gadget itu untuk belajar, untuk berkomunikasi. Semua saat ini sangat tergantung dengan gadget. Nah, kalau seperti itu kondisinya, bagaimana agar orang tua itu maupun kita semua memperoleh dampak positif dari pemakaian gadget. Begitu ya Ibu, Bapak, kira-kira isunya. Ini bapak-bapaknya ada? Halo, mama-mama, ada papa-papanya enggak nih? Ada Bapak Hengki. Ya, kok kelihatannya tegang semua ya?
Halo. Ya, Ya, aku baik. serius mendalami. Ya, baik ya. Nah, mari slide kedua, Ibu. Ya, oke. Suaranya agak keras ya, Bu ya. Suara saya kurang kedengaran ya, Bu. Di saya sudah cukup. Oh ya, baik ya. Nah, jadi saat ini penggunaan Usah gadget tahu, itu nggak usah tahu telah itu. memberikan perubahan dalam kita berinteraksi, seperti saya jelaskan tadi. Ya, kita Piringnya dibuka dulu, berinteraksi, piring yang ya. bulat itu. Iya, Kadang di bagi satu dua itu. rumah itu ya, dalam satu rumah itu kita malas jalan ya. Misalnya dari satu kamar ke kamar yang lain tuh pakai WA gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang mengalami? Mama-mama yang mengalami nih? Ada nggak? Ada. Ah, ya ada ya. Males keluar kamar, udah PW di tempat tidur, mau ngasih tahu suami yang sedang di teras, pakai WA gitu ya. Nah, karena memang saat ini penggunaan gadget itu telah memberikan perubahan dalam cara kita berinteraksi. Nah, lalu juga pada anak-anak dalam rangka anak-anak belajar. Dan ini akan mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Ya, serba mudah dengan menggunakan gadget. Ya, lapar kita bisa pesan makanan dengan menggunakan gadget. Tidak perlu keluar. Nah, ini juga dilihat oleh anak-anak kita. Ya, pernah enggak ibu-ibu kalau bilang misalnya diskusi sama anak-anak, ih mama lapar ih, mama lapar. Terus anaknya bilang, pesan aja mah melalui Gojek gitu. Pesan aja mah online. Ada? Ada mama? Ada, Ya, ada. Ya, sering. betul ya Bu. Ya, betul ya Ma. Nah, jadi gaya hidup kita menjadi berubah dengan adanya kemajuan teknologi gadget. Ya, demikian juga gaya hidup anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik Ibu. Misalnya nanti duluan, siapin rumahnya. Apa tahu, sama teman-temannya belum gitu. Ya, baik. Slide 3 Bu. Nah, jadi saat ini anak, remaja, orang dewasa berada dalam situasi yang mudah dalam mengakses gadget. Dimanapun, di warung, ya, di rumah, terus kemudian di sekolah, ya, semua bisa mengakses gadget. Baik itu untuk rekreasi, untuk belajar, dan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Misal saat ini ya, ibu-ibu antri dokter. Ya. Pandangan apa Bu? Atau yang Mama dapatkan? Silakan, Mama-mama. Ketika antri dokter, ketika antri apa? Ketika di warung, ketika antri dokter, pandangan apa mama-mama yang diperoleh? Silakan mama-mama. Apa suara saya nggak kedengaran ya? Halo, Pak Hengki, Mister Hengki. Halo, suara saya jelas nggak, Mister? Cukup Bu, cukup, sudah. Oh, Jelas cukup. Ibu. Mister Hengki, kalau antri di dokter, pandangan apa, Mister Jelas, Mam. Hengki? Yang dipandang, yang dilihat dari orang-orang yang antri. Semuanya pasti mau.
memegang handphone gadgetnya masing. Ya, semuanya pasti memegang gadget ya, Ma. Iya, pasti masingin Gadget gadgetnya masing-masing. masing-masing. Kadang juga telinganya Pakai handset. pakai headset. Iya. Ya, itulah pandangan yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada perubahan, ya, perubahan zaman saat ini. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa anak-anak itu banyak menggunakan gadget, ya, anak, remaja, orang dewasa. Slide berikutnya, Ibu. Nah, sampai saat ini masih sering ya diperdebatkan tentang efek penggunaan gadget yang terus-menerus, terutama tentang dampaknya bagi perkembangan anak. Ya, kadang di satu keluarga, ya, kita dapat menyajikan perdebatan, ya, antara ayah dan ibu, mama dan papa. Pernah enggak, Bu? Pernah enggak, Ma, berdebat tentang efek penggunaan gadget ini dengan papa? Halo, mama-mama. Iya, pernah. Gimana, Ma? Dikasih dong contohnya. Kayak itu apa? Misal Alvaro itu pegang handphone, udah lama sampai handphonenya mati, tapi masih dipinjemin ayahnya handphone lagi gitu, sering debat sih. Kan udah lama pakai handphone masih dipinjemin lagi dah, jadi debat gitu. Oh, debat ya dengan Ya. ayahnya, Iya, dengan papahnya Alvaro. iya. Ya, ada mama yang lain? Barangkali kita sharing-sharing aja. Silakan. Halo, Ma. Oke, ya. Jadi pada sore hari ini kita kembali lagi ke materi. Kita ingin tahu efek penggunaan gadget yang terus-menerus terutama tentang dampaknya bagi perkembangan anak. Nah, kita ulas sedikit tentang perkembangan anak. Seorang anak itu berkembang dalam aspek-aspek kehidupannya. Ya, berkembang secara fisik, nah, berkembang secara motorik, berkembang secara kognitif, sosial, bahasa, komunikasi, moral, dan lain-lain. Nah, aspek-aspek ini apakah terpengaruh ya dengan penggunaan gadget? Ya, secara kasat mata kita dapat melihat ya bahwa gadget itu sangat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Ya, gimana caranya? Dengan asiknya anak itu main gadget, dia lupa makan, ya, lupa tidur, ya, sehingga tadi muncul kasus seperti yang pertama tadi saya sharing kepada Bapak Ibu, ya, anak sulit tidur, ya, kalau diambil gadgetnya dia marah. Nah, ini sudah tampak ya secara kasat mata bahwa gadget itu memberikan pengaruh bagi perkembangan anak. Ya, namun pengaruhnya itu tidak hanya pengaruh yang buruk, ya, tetapi juga tidak bisa dipungkiri pengaruhnya itu banyak juga merupakan pengaruh yang positif. Ya, coba kita lihat pada slide berikutnya. Saya sudah memberikan atau saya sudah mencatatkan dampak positif dan negatif bagi perkembangan anak. Tapi tentu saja
saya berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh psikolog, juga dilakukan oleh dokter, ya, bahwa gadget itu memiliki dampak yang positif. Ya, secara spesifik, menurut penelitian, penggunaan gadget dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan kreativitas anak. Ya, misalnya nih, saya sering ketemu mama-mama nih. Mama-mamanya cerita, anak saya tuh pinter kok, Bu. Saya aja nggak bisa tuh menggunakan gadget seluas dia, seluas anak saya. Benar nggak, mama-mama? Ya, betul. Betul ya, Ma, ya. Jadi seluas eh, anak saya, ya, anak saya itu lebih canggih dalam menggunakan gadget daripada saya. Nah, jadi berdasarkan penelitian disebutkan bahwa gadget itu meningkatkan kemampuan kognitif. Seperti apa? Nah, saya melihat, ya, slide berikutnya, saya melihat bahwa aspek kognitif anak itu merupakan kemampuan penalaran, daya ingat, yang melibatkan aktivitas saraf dalam otak. Nah, anak dapat belajar dengan gadget, ya, karena gadget itu juga bisa menjadi media belajar bagi anak. Sebagai contoh, anak dapat mengenal berbagai macam jenis hewan, ya, alat transportasi, ya, dari gadget, ya. Di sana itu ada eh, apa? Ada misalnya di YouTube itu jenis-jenis hewan, alat-alat transportasi. Dengan melihat itu, anak merangsang memorinya untuk mengingat dan meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Ya, kadang-kadang ada seorang ibu tuh ya, nggak tahu kok tiba-tiba anaknya pinter banget bahasa Inggris. Ya, nah ini memang pengaruh dari gadget itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Ya, selain alat transportasi, jenis hewan, pembendaraan kata, ya, gadget itu merupakan media belajar bagi anak. Next. Nah, hasil penelitian lain yaitu dengan kesempatan bermain gadget, anak tidak ketinggalan dalam beradaptasi bila diharuskan belajar dengan menggunakan gadget. Istilah populernya, anak itu nggak gaptek. Ya, misalnya nih, guyon-guyon antara anak satu dengan anak yang lainnya. Alah, kamu gaptek, nggak punya gadget, nggak punya HP, mudahnya begitu. Ya, nah, sehingga anak itu sulit untuk beradaptasi, untuk belajar bila anak harus menggunakan gadget dalam belajar. Ya, seperti misalnya kita melihat banyak di lingkungan kita, kadang-kadang karena jarang, ya, generasi lama seperti saya nih ya, itu lebih lebih gaptek daripada ibu-ibu nih, daripada mama-mama nih, ya, cepat sekali scrollnya gitu, ya. Tapi profesi saya memaksa saya untuk saya tidak harus menyesuaikan diri dengan gadget. Nah, next slide. Nah, penggunaan gadget juga memberikan manfaat bagi perkembangan motorik anak. Ya, penggunaan gadget itu memberikan manfaat
bagi perkembangan motorik anak. Nah, tadi yang diceritakan oleh seorang mamah-mamah tadi, ya, anak saya itu pinter kok Bu, kalau pegang HP, ya, atau pegang laptop, atau pegang screen, ya, pinter sekali, ya, tidak ada yang ngajari. Nah, dia bisa membesarkan, bisa mengecilkan, bisa mengklik, menggerak-gerakkan jarinya untuk membuka aplikasi, ya. Padahal dia usianya baru 3,5 tahun, padahal dia usianya baru 4 tahun. Nah, jadi itu gadget itu memang memberikan manfaat bagi perkembangan motorik. Bagaimana anak itu belajar menggenggam, bagaimana anak itu menggerakkan jari-jarinya untuk memperbesar gambar yang ada di HP, untuk bermain game. Mereka tuh cepat sekali kalau bermain game. Bermain game maupun game interaktif. Nah, sehingga penggunaan gadget itu tadi juga terkait dengan perkembangan motorik anak. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah penggunaan gadget apakah dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan sosial seorang anak. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak kalau asik dengan gadgetnya, mereka menjadi tidak peduli akan orang-orang yang ada di lingkungannya. Coba Mama, kalau anaknya lagi main gadget, dipanggil, mau datang nggak, Mah? Halo Mama, Loh, mau nggak datang Mama? enggak diem aja. Enggak, diem Kalau aja. enggak kalau enggak ditowel, Kalau nggak ditowel, ya dia asik dengan asik dengan gadgetnya. gadgetnya. Nah, sehingga memang dalam pengalaman penelitian bahwa aspek sosial ini sangat berpengaruh, ya. Pengaruhnya itu negatif, ya, dalam aspek sosialisasi, di mana anak itu menjadi tidak peduli, ya. Dia nggak peduli nih apakah rumahnya kotor, apakah perlu memindahkan barang satu tempat ke tempat lain. Yang penting dia bisa bermain gadget. Nah, dalam aspek bahasa dan komunikasi, ya, dalam aspek bahasa banyak ya pembendaharaan kata meningkat dari video-video yang disajikan dari gadget. Ya, tetapi aspek komunikasi kadang anak itu menjadi komunikasinya lebih kepada satu arah. Ya, ketika anak itu menggunakan gadget. Lalu next Bu. Nah, kita melihat dampak negatif dari penggunaan gadget. Nah, dampak negatif dari penggunaan gadget ini bagi perkembangan karakter anak, ya, itu memberikan dampak yang negatif. Contoh, karena ada konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Ya, saya pernah dicurhati, ya, apa ya, dicurhati, dikeluhkan, ya, oleh satu orang ibu, ya. Dia mengatakan bahwa, ya, Bu, anak saya itu loh, kok bisa ya Bu bilang bahasa yang seperti ini, gitu, ya. Nah, itu ternyata setelah ditelusuri ibunya, anaknya itu sering mendapatkan video
yang kurang pantas. Ya, menonton video yang kurang pantas melalui gadgetnya. Ya, bagi perkembangan karakter anak. Ya, mereka kadang pun kalau diminta oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu tidak mau. Ya, nanti dulu ini belum selesai, nanti dulu ini belum selesai, sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi ketekunan mereka di dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak yang terlalu banyak memegang gadget itu kurang peka terhadap kejadian yang ada di sekitarnya. Ya, kurang peka terhadap perasaan dan keadaan orang lain. Nah, next. Tidak terbiasa menjalin interaksi sosial dengan teman sebaya, asik di rumahnya, di pojokan gitu ya. Berbeda dengan anak-anak zaman dahulu, ya. Seperti generasi ibu-ibu dan mamah-mamah ini, ya. Dulu kan kalau sudah selesai mandi, ya, diajak jalan-jalan nih oleh mamahnya, ya, supaya bisa bergaul dengan teman-teman di komplek, ya. Tapi kalau sekarang anak-anak sudah selesai mandi sore, ya, mamah-mamah masih melakukan kegiatan atau belum pulang, ya. Anak-anak kebanyakan bermain gadget, ya, tidak keluar rumah, tidak mencari teman, sehingga mereka tidak terbiasa menjalin interaksi sosial dengan teman sebayanya secara offline, ya. Jadi berinteraksi secara langsung itu tidak terbiasa, ya. Kalaupun berinteraksi, mereka akan membawa gadget mereka masing-masing. Nah, hal tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang pada kemampuan sosialisasi anak. Mereka kurang peka, kurang dapat berempati pada orang lain, dan mereka kurang bisa untuk memulai interaksi. Ya, harus disuruh-suruh dulu nih sama ibunya, walaupun sudah remaja. Kalau masih kecil, disuruh-suruh oleh ibunya itu sama temennya, say hello sama temennya, itu wajar. Tapi kalau sudah remaja, ayo say hello sama temennya. Masa toh? Ya, kan sudah remaja. Nah, kemampuan ini tidak didapat anak dari kecil, sehingga ketika remaja mereka mengalami kesulitan dalam memulai interaksi. Baik, slide berikutnya. Nah, dampak negatif lain yaitu kita dapat melihat anak dapat kalau terlalu lama memegang gadget akan terjadi masalah fisik dan kesehatan anak. Misalnya kalau sudah PW duduk di pojok dengan gadgetnya, ya, mereka tidak memperhatikan postur tubuhnya, ya, duduk dingkluk kalau bahasa Jawanya itu, ya, dingkluk secara kurang tepat saat memegang gadget dalam waktu yang lama. Coba ibu-ibu kalau diperhatikan, ya, pada gambar ini. Kalau dilakukan anak dalam waktu 1 jam, apakah tidak sakit itu? Punggungnya, lehernya, bahunya. Nah, itu akan mengakibatkan ketegangan, muncul masalah fisik, keluhan kesehatan, karena mereka lupa. Keluhan, masuk angin, sakit perut. Nah, ini dampak negatif lain dalam masalah fisik dan kesehatan. Ya,
Kesehatan mata juga akan terganggu karena terlalu dekat terpapar screen, ya, terpapar cahaya biru dari gadget. Next, Bu. Nah, dampak lain masalah fisik dan kesehatan anak yaitu gangguan mata, obesitas atau sebaliknya, ya. Obesitas karena malas bergerak, banyak orang mengatakan generasi anak-anak ini nantinya, remaja yang saat ini itu dikatakan sebagai generasi rebahan. Ya, generasi rebahan itu sudah apa-apa tuh serba mudah, nggak perlu diperjuangkan. Rebahan aja bisa makan, rebahan aja bisa dapat ilmu. Nah, sehingga kadang-kadang membuat anak menjadi obesitas atau sebaliknya, ya, tidak mau makan karena keasikan dengan gadgetnya. Next. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, ya, anak-anak kecil menurut pemberitaan, ya, dari rumah sakit, ya, ada salah satu web rumah sakit mengatakan bahwa banyak anak-anak mengalami kecanduan gadget, ya, mungkin tidak pada anak-anak kita yang masih TK ya ibu-ibu, tetapi pada anak-anak yang lebih besar, kecanduan itu ditampakkan dengan kecemasan, gelisah saat tidak pegang HP atau tidak dapat mengakses apa yang diinginkannya melalui sosmed. Nah, dalam batas wajar, kalau bisa meninggalkan ponsel dan sosmednya tanpa rasa gelisah. Nah, ini perlu saya sharekan kepada bunda-bunda, mama-mama yang ada di sini. Supaya kita menjadi menyadari, menjadi aware bahwa oh ini anak saya ada kecanda-canda, kecanduan nih. Kalau diambil dia marah, diambil dia tantrum, diambil dia tidak bisa mengontrol emosinya. Next, Bu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, peran orang tua dalam pengawasan memegang gadget bagi anak. Sudah tidak asing lagi bahwa kita harus menetapkan batasan waktu yang konsisten. Batasan waktu yang konsisten ini sangat berguna. Bagi siapa? Bagi semua anggota keluarga. Misalnya, ketika kita tidak mau anak kita pegang gadget di meja makan, kita pun jangan pegang gadget di meja makan. Ketika kita tidak mau, misalnya, ya, anak kita membawa gadget ke masjid untuk sholat, kita juga jangan membawa gadget. Ketika kita tidak mau anak kita memegang gadget ketika ibadah, kita juga tidak memegang gadget ketika beribadah. Dan tetapkan batasan itu secara jelas antara mama, papa, anak. Memang ini merupakan hal yang sulit, namun bukan tidak mungkin. Lalu peran orang tua berikutnya adalah bermain bersama dengan anak dengan gadget sehingga bisa konsisten dengan batasan waktunya. Ya, yuk kalau sore setiap sore main sama mama. Nah, kita boleh memilih konten edukatif. Ya,
supaya anak kita tidak melihat hal-hal yang buruk dari bermain bersama. Teka-teki silang itu bisa bermain bersama dengan anak melalui gadget. Lalu saat ini itu banyak orang tua yang sudah bisa menciptakan keamanan digital pada gadget anak-anak, ya, atau pada laptop atau apapun, ya, yang terkait dengan gadget. Itu bisa diciptakan keamanan digitalnya, ya, bisa dicoba Bapak Ibu kalau misalnya belum ada. Next Bu, kayaknya sudah materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Waktunya saya kembalikan ke Miss Restu. Ya, Terima kasih Bu Maria. iya. Waduh, seru sekali ya Bu ya. Memang susah banget ya karena generasinya sudah berbeda. Ayo para mama-mama, mami, bunda. Pasti banyak nih unek-uneknya. Nanti jangan sampai peluang nih. Ini waktu yang sangat bagus kita curhat ke Ibu Maria. Ibu yang Iya. kompeten. Di sini Ayo juga mami. hadir, ya, hadir eh, teman-teman dari Biro Psikologi Melana. Oh, nanti juga bisa membantu saya menjawab Ibu, ya, Mama, gitu ya. Karena di Biro Psikologi Melana itu juga banyak ya anak-anak yang kadang-kadang dibawa mamanya karena anaknya tidak bisa lepas dari gadget. Tuh, ya. Monggo, mama-mama, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Ada yang mau disaringkan? Barangkali silahkan, Mas. Kita masih punya waktu nih. Ayo Peren. Ya, Banyak nih. Siapa silakan. dari mana? Nama dari kelas mana? Silakan. Namanya Alvaro dari kelas KB. Mau tanya nih sedikit lah, siapa tahu membantu. Ya, silakan. Gini, Alvaro itu akhir-akhir ini tuh cenderung kayak lebih itu suka apa ya bahasanya? Mutungan. Apa ya Hmm, bahasa Indonesianya mutungan itu? ya, Nah, ngambek, ya suka ngambek juga ngambek. bisa mungkin ya. Iya, nggak diberi sesuatu itu kayak gampang ngambek gitu loh. Kayak ya udahlah gitulah. Itu tuh kalau saya agak kerasin itu malah jadi tambah. Tapi Hmm. kalau diturutin juga salah. Gimana ya buat itunya ngatasinya? Oh, gitu. Ya, Alvaro usianya berapa, Bu? baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Ya, Ya, Alvaro berusia 4 tahun. Kalau dilarang itu sering ngambek ya, Bu? iya kalau di rumah Ya. dilarang mamanya itu suka ngambek gitu loh. Ngambeknya gimana, Bu? Kayak ya udah kalau nggak boleh nggak mau sama mama terus kalau Oh, nggak pergi ke tempat lain gitu ngojo ya. apa gimana gitu. Hmm. Ya, anak-anak pada usia selain itu ya, Bu ya, selain materi yang terkait dengan gadget, ya, anak-anak kita membahas tentang perkembangan anak, ya. Anak-anak pada usia sekitar 3 tahun, 4 tahun, ya, mereka itu sudah punya sebuah keinginan yang kuat, ya. Juga seringkali pada usia 4 tahun itu dikatakan sebagai usia yang membangkang. Ya. Sering menolak
ya, apa yang kita katakan? Iya enggak, Mama Alvaro? Iya, benar. Ya, jadi Heeh. dikatakan sebagai usia yang agak sulit. Nah, Ya, dalam psikologi perkembangan, usia 4 tahun itu dikatakan sebagai usia yang tidak seimbang. apa itu? Ya. Tidak seimbang, Bu. Iya. Ya. Tidak seimbang. Itu dikatakan sebagai usia yang tidak seimbang. Tidak seimbangnya seperti apa ya? Ya. Nah, pada usia-usia 4 tahun ini, memang anak-anak itu agak sulit kita kendalikan. Jadi tidak hanya Alvaro saja, kebanyakan anak usia 4 tahun. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita menemukan anak-anak yang tidak demikian. Ya, ikut, nurut, ya. Bisa juga. Nah, juga hal ini bisa kita sikapi dengan pengasuhan. Ya, kadang anak-anak itu tidak nurut itu pada kita itu kadang-kadang dia coba-coba. Ya, coba-coba enggak Bu Mama Alvaro? Ya, sering coba-coba kadang tuh Sering coba-coba. ya bikin mainan yang kalau menurut kita tuh nggak wajar, tapi dia suka kayak eksperimen gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang dia suka coba-coba, ingin tahu ya bagaimana sikapnya kita. Nah, kalau anak sedang coba-coba itu, kita harus menerapkan aturan yang konsisten. Nah, kalau kita katakan tidak, ya enggak baik itu. Gitu ya. Nah, sehingga anak tahu benar. Ya. Dan itu pun disepakati antara kita dan suami. Ya, dan papahnya. Supaya jangan-jangan nanti dia kalau mama boleh terus, ya dia akan datang ke mamanya terus. Ya, sedangkan kalau papa nggak boleh terus, dia nggak datang ke papanya. Jadi jangan membuat anak itu bingung. Ya, ini papa nggak boleh, boleh. Ya, aku ke tempat mama aja. Ketika melakukan ini, aku sama mama aja. Nah, ini akan membuat anak bingung tentang aturan yang konsisten dalam keluarga. Begitu ya, Mama Alvaro. Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Solusinya. Iya. Ayo, Mam. Ayo, Mam. Mam Estu, Restu, Mam Restu. Iya. Eh, Ibu Maria, kalau saya mau tanyakan, seberapa penting gadget untuk anak TK dan apa benar pengaruh gawai itu juga bisa mempengaruhi apa tumbuh kembangnya speech delay anak gitu loh. Kan Oh banyak ya, sekarang anak-anak itu usia 7 tahun masih kurang jelas juga bahasanya ya, gitu, tidak dimengerti gitu. ya, oke, baik. Ya, dalam penelitian ya dikatakan bahwa kemampuan bahasa anak ya itu bisa ditingkatkan, ya pembendaharaan kata itu bisa ditingkatkan kalau anak itu sering mendengar, ya mendengar kata-kata yang diberikan kepadanya, kata-kata yang diceritakan, ya diceritakan oleh ibunya kepadanya, ya. Oleh sebab itu banyak ya di buku-buku penelitian mengatakan bahwa kalau kita mau pembendaharaan kata anak itu meningkat, banyak sering-seringlah bercerita dengan anak. Ya, sering-seringlah mengajak anak berbicara. Ya, sering-seringlah mengajak anak itu mendengarkan ya cerita, mendengarkan cerita.
ya. Nah, di sini terjadi misalnya anak terlalu banyak menggunakan gadget, mendengarkan cerita dari gadget. Ya, itu kalau tidak bersama pengawasan orang tua, ya, kadang yang didengarkan anak itu adalah hal-hal yang tidak dia mengerti, ya, sehingga anaknya mendengar saja, dia tidak mengerti, dia hanya mendengar, dia tidak mengerti. Nah, di sini dapat mengakibatkan anak itu tidak paham akan pembendaharaan katanya, ya, tidak mengerti akan kata-kata yang ada di gadget tersebut. Kadang gadget itu banyak juga berbahasa bukan bahasa ibu. Padahal anak-anak tertentu itu harus dikenalkan dengan bahasa ibu terlebih dahulu. Ya, di rumah itu bahasa Indonesia, di gadget itu bahasa Inggris misalnya. Anak bingung. Tapi ada anak-anak yang tidak bingung, ya. Tapi ada anak yang bingung. Tergantung dari kapasitas kognitif anak di dalam mencerna informasi dari gadget itu. Nah, juga ketika anak melihat gadget, ya, dia terlalu banyak terpapar screen, ya, semua dilihat anak, sehingga hal-hal yang tidak berguna pun dilihat oleh anak. Nah, ini yang dapat mengakibatkan anak itu hanya terlalu fokus dengan gadgetnya, sehingga dia tidak berbicara. Ya, fokus dia hanya melihat aja, tetapi dia tidak membicarakan. Dia tidak ekspresif. Jelas, Bu Restu? Iya, Ibu, terima kasih. Jadi dia itu dengan dia screen time, dia tidak ekspresif. Nah, bila kita dampingi, dia akan keluar ekspresifnya. Ya, bahasa itu kan ada dua, Ibu, ada ekspresif dan ada reseptif. Nah, jadi ketika kita dampingi, kita rangsang untuk bicara, dia akan berbicara. Tapi kalau kita berikan saja, dia akan scroll apapun yang dia suka. Sehingga lupa, ya, dengan pembendaharaan katanya itu tidak menjadi meningkat, tetapi dia fokus dengan HP-nya itu, dengan gadgetnya itu. Jelas ya, Ibu? Iya, Ibu. Ya. Ada batasannya nggak, Ibu? Itu usia TK itu usia berapa dan berapa jam gitu anak Oh bisa ya, menggunakan gawai? ya. Baik. Itu akan kita observasi sendiri, Bu, sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita punya data untuk masing-masing anak. Ya, misalnya kita janjikan kepada anak, udah kamu bisa main ini selama 30 menit. Ya, kita lihat, ya, kita dampingi. Ya, selama 30 menit. Setelah itu kita katakan, udah ya nak, kita mengerjakan hal yang lain lagi. Yuk, gitu. Jadi tidak over. Ya, kita bisa melihat kalau anak kita terlalu fokusnya itu terlalu terganggu, ya sudah, kita katakan bahwa itu tidak baik untuk dia. Ya, jadi sekitar 30 menit ketika bermain bersama itu merupakan hal yang cukup baik kita berikan pada anak. Oke, Ibu.
Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan Ayo mama-mama. parents, mama-mama, masih ada waktu. Oh ya, Mungkin saya dulu dari, boleh? ya silakan. Boleh ya? Eh, saya Boleh. guru TKB, saya guru TKB ya, Bu Maria ya. Iya, Bu. Jadi ada satu menurut saya usianya sebenarnya sudah cukup matang untuk masuk SD nanti. Iya. Tetapi saya lihat secara emosi dia kurang matang karena mudah apa ya, mudah eh, marah seperti itu. Terus kalau mau main itu dia apa namanya sebentar-sebentar saya nggak mau belajar ini, maunya yang itu, nggak mengikuti gitu, nggak semua mengikuti. Nah, eh, hal-hal apa ya yang saya bisa bantu mungkin anak itu agar lebih stabil secara emosi. Gitu Bu Maria, terima Ya, kasih. baik. Ya. Nah, sekalian saya jawab ini, Bu ya, terkait dengan kesiapan anak, ya. Kesiapan anak untuk masuk sekolah. Yang disebut sekolah itu adalah tingkatan SD, sekolah dasar. KB, TK, ini kan bukan sekolah ya kalau dalam konsepnya, gitu ya. Nah, ketika kita mau masuk sekolah, ada tuntutan nih ya bahwa anak itu bisa perkembangan motorik halusnya bagus, motorik halus ya, supaya anak itu bisa memegang pensil dengan baik. Lalu kemudian ketika kita sekolah, ya, kita harus mendengarkan instruksi dari guru. Kita harus bisa duduk diam mendengarkan instruksi dari guru. Ketika kita mau sekolah, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teman lain, ya, bersosial. Nah, ini merupakan hal-hal yang terkait dengan kesiapan anak di sekolah. Nah, sehingga anak memang perlu kita bimbing supaya dia memiliki beberapa kematangan secara fisik. Ya, dia duduknya itu juga harus tenang, motoriknya juga harus bagus, bisa motorik halusnya sudah berkembang. Kalau misalnya mewarnai itu sudah bisa ngerem di mana dia harus berhenti. Terus kemudian secara sosial dan secara kematangan emosi juga diharapkan dia sudah bisa. Ya, kematangan emosi itu maksudnya ketika dia diminta untuk mengerjakan ini, dia mengikuti. Ketika dia diminta untuk berhenti mengerjakan ini, walaupun kita harus menunggu, ya dia sudah bisa. Nah, itu kalau dia sudah memiliki hal-hal tersebut, itu kita katakan bahwa yang bersangkutan itu cukup matang ya untuk dia masuk ke sekolah dasar. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya, iya Bu. Gimana? Nah, itu yang saya amati. Seringkali kalau saya kasih instruksi, dia apa tidak sesuai yang dia kerjakan, kepengen yang Iya, lain, iya, gitu. gitu. Jadi
di sini belum mampu menerima instruksi, tanda kutip, ya Bu ya, Iya, kutip. Nah, belum tentu dia tidak mampu, tapi iya. bisa juga karena dia tidak mau. Mm-mm. Nah, kalau dia tidak mau, ini kan kaitannya dengan pengelolaan diri, ya, pengelolaan Mm-mm. diri secara sosial. Tapi tadi kalau tanda kutip tidak bisa mencerna instruksi itu terkait dengan kognitif, ya. Nah, Iya. jadi kalau misalnya terkait dengan emosi itu kita harus membimbingnya, ya, memberikan pengertian bahwa ya kalau ini saat ini yang dikerjakan ini, nanti kamu boleh mengerjakan yang lain sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Begitu Ibu. Barangkali ada tambahan dari Jadi dikasih pemahaman ya, Bu. Iya, Dikasih diberi pemahaman terus. pemahaman Ya, sampai dia paham. Nah, sampai seandainya dia paham. sesuai moodnya belum mau, ya Ya, bersabar kita juga. terus saja ya berusaha Ya. untuk Mm-mm. mencoba Mm. berinteraksi dengan moodnya. Memang saya lihat sih kadang mau, nggak selalu sih, Bu Maria tidak mau. Ya, Kadang-kadang jadi bukan gitu. karena kognitifnya, Ya, tetapi karena penyesuaian dirinya dalam menghadapi tugas-tugas yang perlu dia kerjakan. iya, iya. Ya, oke. Iya, baik, Bu Maria, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi parents? Satu lagi? Sudah pada jelas? Halo, mami-mami. Bunda, Bunda, Mama. Mami. Ikut-ikut Bu Restu. Halo, ya sudah jelas. Sudah jelas? Ya, Nanti apa mungkin malu ya? Enggak dong, enggak malu ya, bisa Wah, bisa ke malu Bu dengan itu saya. ya. enggak malu, enggak kelihatan kok. Oh, enggak kelihatan. Oke. Oke, kalau sudah jelas kita bisa akhiri. Terima kasih banyak Ibu Maria dan tim dari Psikolog Melana. Iya, Bu. Tapi sebelum kita tutup, Bu Rosa dari Biro Psikologi Melana mungkin bisa menjelaskan. Oh ya, Silakan, Bu. ya. Terima kasih Bu Restu dan Bu Ya. Maria yang Roswita. Perkenalkan saya Rosalina, saya dari tim Humas Biro Psikologi Melana. Ingin sekedar berbagi informasi saja kepada rekan-rekan ibu-ibu semua bahwa kami layanan psikologi Biro Psikologi Melana memiliki layanan beberapa layanan, diantaranya konseling terkait dengan tumbuh kembang anak maupun untuk konseling dewasa. Kemudian Bu Yang Roswita beserta psikolog kami itu biasa melayani untuk asesmen psikologi, diantaranya asesmen tes IQ, mungkin untuk juga tes kesiapan sekolah. Tes kesiapan sekolah ini mungkin untuk anak-anak yang belum cukup umur ya Bu Ita ya. Iya, betul. Untuk masuk ke jenjang SD gitu, karena kan kebetulan kami salah satu mitra dari Dinas Pendidikan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk bisa mengadakan tes kesiapan sekolah. Kemudian kami juga memberikan layanan terkait dengan terapi, yaitu terapi okupasi, terapi perilaku, ataupun juga terapi kelompok gitu. Kemudian Bu Ita beserta tim psikolog kami juga berpengalaman untuk mengasuh dengan
pengasuhan untuk mendampingi pengasuhan untuk individu berkebutuhan khusus. Nah, Bu Ita ini merupakan salah satu psikolog juga yang biasa menangani untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian Bu Ita juga ada Biro Psikologi juga ada kelas persiapan sekolah, di mana itu juga belajar terkait dengan motorik kasar halus anak-anak untuk kematangan untuk masuk SD. Itu Ibu-ibu, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Monggo mungkin bisa dicatat nomor dari Biro Psikologi Melana. Siapa tahu mungkin ada yang butuh untuk pelayanan kami gitu. Terima kasih Bu Restu sudah Sama-sama Ibu Rosa. Terima Iya, kasih Bu. Pak Hengki untuk kesempatannya yang diberikan kepada Biro Psikologi Melana. Senang nih Bu Ita bisa memberikan share ilmu kepada ibu-ibu di TK Pelita Bangsa ini gitu. Terima kasih Pak Hengki. Oh ya, Bu. Sekian dari Bu kami. Rosa, Pak Hengki, Bu Restu, saya boleh menambahkan. Jadi layanan psikologi kami ini ada tidak hanya saya saja psikolognya, tapi ada psikolog lain, ya. Ini ada juga di flyer itu ada Ibu Sabrina, ya, Miss Sabrina. Ini eh, merupakan psikolog juga dari Biro Psikologi Melana. Jadi dia lebih muda dari saya. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa ditangani oleh psikolog muda, beliau ada menemani saya. Begitu Bu Rosa, Pak Hengki, dan Bu Restu. Ya, Ibu Maria, Pak terima Hengki. kasih banyak. Ya. Bu, boleh izin dokumentasi kita open cam semua gitu ya, Bu? Oke, parents. Kameranya dibuka ya, parents. Mau dokumentasi. Sebentar saya bantu dokumentasi ya, Bu. Ayo Mama Vano, Mama Steven, Mama Kenneth, Mami Kenneth, Mama Niko, buka. Ya, sudah. Bunda Bismo, Bunda Bismo. Aduh, ada Niko. Oke, dalam Mami hitungan Kenneth, ketiga. Mami Kenneth belum. Oh, belum. Mami Kenneth, Taruh. Mami Yoel, Mami Kenneth belum dibuka. Bunda Bismo, Mami Yoel, Mami Kenneth, Bunda Bismo mati lagi. Berapa? Belum kepencet itu tadi terlepas. Sudah ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Selvi untuk dokumentasinya? Sudah, Bu. Oke, itu sudah, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Ibu-ibu Ya. semua. Juga hadir Ya, di terima sini. kasih Bu Maria dan Ya, tim psikolog Melana. Tuhan Ya, memberkati. Tuhan ada juga memberkati Bu semua. Eren, Selvi. ada beberapa pengumuman. Ya, Mr. Hengki, tolong pengumumannya di satu, libur sekolah mulai
hari Jumat tanggal 21 Maret sampai 8 April. Masuk kembali tanggal 9 April. Kita langsung adakan halal bihalal, pakaian bebas pukul 8 tepat ya Mami ya. Selesai diperkirakan jam 10 sudah selesai. Masuk kembali tanggal 10 seperti biasa jam 7.30. Dan jangan lupa daftar ulang secepatnya. Dikumpulkan di Mr. Hengki. Selamat berlibur. Belum ya, besok masih 1 hari lagi. Sudah parents di screenshot boleh, nanti ada pengumuman lagi deh. Selamat sore Miss Maria, ada tambahan lagi? Miss Maria sudah pamit, Miss. Oh iya, terima kasih Mami-Mami. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan tutup doa dulu. Miss Tania bisa bantu doa? Oke. Monggo Bapak Ibu saya undang untuk berdoa. Kita akhiri untuk parenting class sore hari ini. Saya akan memimpin doa menurut kepercayaan